Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita yang akan aku sampaikan ini bukan pengalaman pribadiku, melainkan kisah seseorang yang datang kepadaku dengan wajah pucat dan sorot mata yang tidak tenang. Dia memintaku menceritakan pengalamannya, agar apa yang dia alami tidak hanya dia tanggung sendiri. Orang ini akan aku samarkan namanya, sebut saja Arif. Dia adalah seorang perantau yang bekerja shift malam dan tinggal sendirian di sebuah kota yang tidak benar-benar dia kenal. Karena keterbatasan biaya, Arif memilih sebuah rumah kontrakan murah di pinggiran kota. Rumah itu terlihat biasa saja, tidak angker, tidak rusak, dan tidak menyeramkan. Justru terlalu normal untuk harga sewanya yang jauh di bawah pasaran. Saat Arif bertanya alasannya, pemilik rumah hanya menjawab singkat, katanya agar cepat ada yang menempati. Hari-hari pertama di rumah itu berjalan normal. Arif berangkat kerja malam, pulang menjelang subuh, lalu tidur hingga siang. Tidak ada kejadian aneh sampai akhirnya gangguan pertama muncul di malam keempat. Malam itu Arif pulang sekitar pukul 2 dini hari. Saat masuk ke rumah, dia melihat jam dinding di ruang tamu berhenti di angka 2:13. Dia mengira baterainya habis dan tidak terlalu memikirkannya. Ketika Arif berbaring di kamar, rumah terasa sangat sunyi. Tiba-tiba dia mendengar suara seperti kursi diseret pelan di luar kamar. Padahal di ruang tengah rumah itu tidak ada kursi sama sekali. Suara itu berhenti tepat di depan pintu kamarnya. Arif menahan napas, tubuhnya kaku dan jantungnya berdegup kencang. Namun tidak ada ketukan, hanya suara napas panjang seperti seseorang berdiri sangat dekat di balik pintu. Arif mencoba menenangkan diri dengan membaca doa seadanya. Karena kelelahan, dia akhirnya tertidur. Namun sejak malam itu, tidurnya tidak pernah lagi benar-benar tenang. Setiap malam, Arif bermimpi berada di rumah yang sama, tetapi suasananya lebih gelap dan terasa sempit. Dalam mimpi itu, selalu ada satu kamar yang tidak pernah dia masuki. Setiap kali Arif mendekati kamar tersebut, terdengar suara perempuan dari dalam yang berbisik memintanya untuk tidak masuk. Anehnya, meskipun dilarang, kakinya selalu melangkah sendiri ke arah pintu itu. Setiap pintu kamar itu hampir terbuka, Arif selalu terbangun dengan napas terengah-engah. Dan setiap kali terbangun, jam dinding di rumahnya selalu menunjukkan waktu yang sama, pukul 2:13. Suatu sore, Arif bertemu tetangga sebelah, seorang bapak tua yang jarang berbicara. Tanpa ditanya, bapak itu mengatakan bahwa rumah yang ditempati Arif dulu tidak pernah benar-benar kosong. Bapak itu memperingatkan Arif agar tidak membuka pintu jika mendengar suara atau ketukan setelah lewat jam 2 dini hari. Setelah mengatakan itu, bapak tersebut langsung masuk ke rumahnya tanpa memberi kesempatan Arif bertanya. Sejak saat itu, Arif mulai memperhatikan jam. Dia menyadari bahwa setiap gangguan, suara, dan mimpi aneh selalu terjadi setelah pukul 2:13. Suatu hari saat listrik padam, Arif naik ke loteng untuk mencari senter. Di sana, dia menemukan sebuah kardus berisi foto-foto lama. Salah satu foto memperlihatkan seorang perempuan berdiri di depan rumah kontrakan itu. Di balik foto tertulis tanggal 13 Februari dan sebuah kalimat pendek, "Aku menunggu sampai pintu dibuka." Malamnya, tepat pukul 2:13, Arif mendengar ketukan pelan di pintu depan rumah. Dari balik pintu terdengar suara perempuan yang berkata bahwa dia sudah pulang. Arif menangis dan membaca doa sekuat yang dia bisa. Ketukan itu berhenti, tetapi sejak malam itu, suara ketukan selalu datang setiap hari dan semakin lama terdengar semakin dekat. Hingga suatu malam, ketukan itu tidak lagi berasal dari pintu depan, melainkan dari dalam kamarnya sendiri. Saat itulah Arif memutuskan untuk pindah dari rumah tersebut. Namun sebelum pindah, Arif melihat sesuatu di cermin kamar mandi. Pantulan dirinya tersenyum, padahal dia tidak tersenyum sama sekali. Pantulan itu berkata bahwa sekarang gilirannya keluar. Setelah pindah, Arif mengira semuanya telah berakhir. Namun setiap tanggal 13, tepat pukul 2:13, ketukan itu kembali terdengar di tempat tinggal barunya. Itulah cerita yang dititipkan kepada aku. Aku tidak tahu di mana orang itu sekarang dan jujur saja, aku tidak berani mencari tahu. Karena sejak malam dia menceritakan kisah ini, aku mulai percaya bahwa tidak semua yang pergi benar-benar meninggalkan tempatnya. Jika suatu malam kamu mendengar ketukan pelan setelah lewat pukul 2 dini hari dan kamu yakin tidak sedang menunggu siapapun, tolong
jangan langsung dibukakan pintu. Dan kalau kamu merasa merinding saat mendengar cerita ini, jangan lupa like video ini dan subscribe channel aku supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita lain yang mungkin sama nyatanya dengan ini. Aku pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.